Shalom, puji nama Tuhan. Kalau kita bisa masih beribadah sampai hari ini saudara, saya berharap kita semua dimanapun kita ada saat ini, di hari Minggu ini, kita boleh sama-sama masih dalam keadaan sehat. Kita bersyukur. Mari kita mau mulai ibadah kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami masih boleh sampai di bulan Mei ini Tuhan, di tahun 2020 Bapa. Semua bukan karena kuat gagahnya kami Tuhan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat rahmat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari buat setiap kami. Gak habis-habisnya kesetiaan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kalau kami masih boleh beribadah Tuhan sampai hari ini. Walaupun di tengah-tengah keterbatasan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapak. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan boleh beribadah Tuhan Yesus. Boleh menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Membawa korban syukur kami Bapak. Terima kasih Bapak. Hati kami limpah dengan syukur. Hati kami limpah dengan syukur. Biar pagi ini Tuhan, setiap kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi bagi kami Tuhan, kami tetap mau bilang Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari umat-umat Tuhan yang ada di rumah, yang ada dimanapun pagi hari ini, mari sembah Dia. Naikkan syukurmu sama Tuhan. Biar puji-pujian yang baru itu boleh ada di rumah-rumah hari-hari ini. Pengagungan buat Tuhan boleh ada di rumah-rumah hari-hari ini.
Thank you God, terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian dari awal, biar pujian ini menjadi doa setiap kita. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mata kami Tuhan tertuju padamu, kami mencintaimu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kebaikan-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Umat Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri, angkat tanganmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi nama Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau layak Tuhan, yang disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Amin bagi Rajaku. Biar kemuliaan Tuhan boleh memenuhi setiap rumah-rumah pagi hari ini. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Engkau layak Tuhan, Kaulah yang disembah. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Engkau layak kami sembah Tuhan, Engkau layak kami tinggikan. Haleluya. Biar setiap rumah-rumah pagi hari ini Bapa, di rumah-rumah umat-umat-Mu Tuhan, dipenuhi puji-pujian buat Engkau Tuhan.
Sebab Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami, kami tetap mau menyenangkan Engkau Bapa. Glory, glory. Hosana bagi nama Tuhan. Hosana. You are worthy to be praised, God. We worship you, Lord. Hinana maya se, hinana maya so, hinana maya sianana maya bo. Haleluya. Sekalipun daging kami dan hati kami hancur Tuhan Yesus, habis lenyap, tetap Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Tetap Engkau Tuhan bagi kami Bapa. Haleluya. Thank you God. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Engkau yang layak Tuhan. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Biar umat Tuhan saja katakan pujian ini. You are. Sama-sama katakan you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Benar Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan.
Sebab Engkau Allah yang berkuasa bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus. Saat kami memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Dengan segenap akal budi kami Bapa. Kami percaya ada kuasa di balik pujian penyembahan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami terima sukacita yang baru. Kami terima kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar sukacita boleh melimpah di rumah-rumah umat-Mu Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara, shalom. Penuh sukacita, amin. Tetap bangkit berdiri saudara, kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab ada sukacita besar di balik puji-pujian kita. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan saudara. Sebab itu mari kita bersuka, yang di rumah-rumah bersuka buat Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka. Biar umat Tuhan saja. Mari yang di rumah-rumah, angkat suaramu, bersuka bagi Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, besok bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ada sukacita besar di rumah-rumah saudara. Saya percaya hari-hari ini sukacita Tuhan sedang melanda setiap kita. Melanda umat Tuhan. Amin. Kecap terus kebaikan Tuhan saudara. Sebab Tuhan itu baik banget buat setiap kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, mari sama-sama naikkan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan sekali lagi umat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan Saudara. Kita mau menyiapkan hati kita mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat sukacita yang baru yang boleh kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Roh Kudus berbicaralah buat setiap kami lewat firman ini. Biar firman ini boleh menguatkan setiap kami ini di hari-hari ini Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan boleh membangun iman setiap kami Bapak. Thank you God, terima kasih. Terima kasih Bapak. Thank you God, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku berserah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku
rajaku. Biar pujian ini menjadi doa setiap kita, saudara. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan kan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih, terima kasih, sembah Dia. terima Haleluya, kasih Bapa. haleluya, haleluya. Ya Perlindungan bagi kami, Tuhan. terima kasih, Kau kota benteng kami. Kami Terima bersyukur, kami bersyukur. Oh Allah yang menjaga Haleluya, kami. haleluya. Terima kasih Bapa. Pertolongan kami hanya daripada-Mu, dan kami hanya mau mengandalkan Engkau saja Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan, urapi setiap kami. Urapi umat-Mu dimanapun mereka berada. Urapi Tuhan setiap pribadi, keluarga demi keluarga.
sampai ke pelosok bumi ini di mana sedang Kau siar Tuhan. Daripada siaran ini Tuhan, kami percaya Tuhan setiap yang mendengar, setiap melihat, Tuhan jamah apapun persoalan mereka, pergumulan apapun yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Amin. Engkau akan menolong setiap anak-anak-Mu yang Yes. sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Amin. Kami mau angkat tangan kami dan Engkau turun tangan Tuhan untuk menolong kami. Kami mau berserah total di dalam tangan-Mu. Urapi setiap kami. Urapi bangsa kami Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dilawat Tuhan. Amin. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Melalui penderitaan yang kami hadapi hari-hari ini. Melalui pandemik daripada COVID-19 ini, kami percaya banyak pertobatan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kami percaya Tuhan kebenaran-Mu. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan dalam hadapi persoalan hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menuntun kita. Tuhan selalu menolong kita. Dan Tuhan selalu memberikan sesuatu yang luar biasa. Kita akan terkagum-kagum dengan cara Tuhan yang tidak masuk akal Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Jika kita betul-betul berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita mau terus intim dengan Tuhan. Kita mau terus melekat dengan Bapa. Dengan apa? Dengan banyak baca firman. Dengan banyak terus bersekutu dengan kebenaran Tuhan. Sehingga kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita akan dapat kekuatan yang baru. Seperti pujian tadi kita naikkan. Dengan sayap-Mu kita akan terbang tinggi. Sayapnya Tuhan, bukan sayap kita. Bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita. Tapi kekuatan daripada Allah Bapa. Itu akan membuat kita terbang. Itu akan membuat kita semakin hari, semakin naik, semakin mengerti justru persoalan yang kita hadapi. Maka kita semakin intim dengan Tuhan. Semakin melekat dengan Tuhan. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan saudara terkasih. Saudara juga bisa baca di rumah masing-masing. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Yang mana hari ini Tuhan mau sampaikan maksud Tuhan di balik penderitaan yang kita alami. Ada rencana Tuhan yang indah buat setiap saudara pribadi, setiap keluarga yang sedang saat ini melihat tayangan ini, dan bahkan untuk seluruh bangsa ini, bahkan seluruh dunia ini, ada maksud Tuhan di balik COVID-19. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia daripada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Sebab ia menderita. Ia menderita. Ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sebab kita yang telah mati karena dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25 yang terakhir. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Oh, haleluya. Janjinya yang luar biasa di dalam kebenaran Tuhan. Kita akan dikembalikan kepada rencana Allah yang semula. Ini maksud Tuhan buat setiap kita, buat setiap saudara dan saya. Walaupun apapun yang kita hadapin, apapun yang kita alamin, jangan pernah mengeluh. Bersyukur. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Jelas dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini penderitaan yang harus kita tanggung, kita alami. Itu adalah kasih karunia. Jangan saudara mengeluh. Ada penderitaan sebagai akibat dari kesalahan atau dosa kita. Ada juga penderitaan karena serangan dari iblis. Ada pula penderitaan yang dialami justru karena hidup di dalam kebenaran. Justru kita anak-anak Tuhan, kalau kita mengalami penderitaan karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka upah saudara dan saya, yaitu mahkota kehidupan Tuhan sediakan. Saat kedatangan Tuhan yang kedua, kita naik ke sorga. Tuhan menjemput kita dengan pelukan kasih yang luar biasa. Dan itu yang kita rindukan. Alkitab menyatakan jika kita berbuat baik dan karena kita harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita harus mengikuti jejak Tuhan. Jejak Tuhan hanya ada di dalam firman-Nya. Kita mau ikutin apa yang Tuhan mau, apa yang Allah Bapa mau, kita kerjakan. Karena keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma, pembenaran itu harus kita pegang teguh. Harus kita jaga. Harus kita lakukan, kerjakan keselamatan dengan takut dan gemetar. Tidak bisa kita bilang selamat, sekali selamat tetap selamat. Tidak. Kita harus betul-betul mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gemetar. Dengan apa? Dengan menderita karena kebenaran Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan Yesus mau kita kerjakan. Saudaraku terkasih, tidak selamanya kebenaran mendatangkan berkat. Ingat itu. Jangan saudara mengeluh, aku sudah melayani. Aku sudah jadi anak Tuhan, aku sudah dibaptis. Tapi kok hidupku susah? Kok aku ngalamin sakit? Saudaraku terkasih, dimanapun kau berada. Saat engkau hari ini mungkin terbaring sakit. Engkau mengalami kesulitan ekonomi yang sulit sekali. Sudah, andalkan Tuhan. Datang di bawah kaki Tuhan. Karena Yesus telah mati. Kasih-Nya sungguh terbukti. Buat saudara dan saya. Jangan bersungut-sungut. Jangan ngomel. Orang Timur Tengah bilang, Jawa Timur, Jawa Tengah bilang, jangan ngedumel. Tapi bersyukur. Karena kasih Allah sungguh terbukti. Naikkan pujian ini. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan
anaknya. Kasih Allah mau berkorban Bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Angkat tanganmu di rumah saudara. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Sungguh kasih-Mu terbukti Tuhan. Kau menyerahkan hidup-Mu untuk setiap kami yang mendengar. Untuk seluruh bumi ini. Bagi saudara dan saya. Dia sudah nyatakan kasih. Mari saudaraku terkasih. Jangan sia-siakan pengorbanan daripada Yesus Kristus yang begitu besar. Kita mau sungguh-sungguh. Kita lihat bahwa Nabi Yeremia seorang hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan nubuatan dari Tuhan justru mendapatkan perlakuan yang gak manusiawi. Yang gak enak. Padahal Yeremia mau taat apa Tuhan suruh dan perintahkan. Saudaraku terkasih. Di dalam Yeremia 20 ayat 1 sampai 2 di situ dikatakan Pasyur bir Imer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan Yeremia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Yeremia menyerukan kebenaran. Tapi yang dialamin Yeremia bukan kebaikan, justru penderitaan. Tapi Yeremia bersyukur. Saudara terkasih, mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Karena Tuhan mau memproses dan memurnikan Yeremia. Sama seperti logam emas yang harus dimurnikan. Ia harus melewati ujian api. Sekitar 40 tahun yang lalu saya pernah bekerja di toko emas. Saya melihat bagaimana emas itu dimurnikan. Pendulang emas, tukang emas saya lihat dari belakang. Setelah kami terima dari penjual-penjual emas yang bentuknya gak karuan, sudah kotor dari petani-petani. Itu dilebur, dipompa. Kalau zaman dulu pompanya pakai kaki, saudara terkasih. Saya lihat bagaimana emas itu dibakar. Bagaimana emas itu mau dimurnikan sehingga kotoran itu keluar, terpisah dan dipinggirkan oleh tukang emas. Demikian juga kita sama tangan Tuhan. Kita akan dimurnikan. Manusia akan dimurnikan. Bumi ini akan dimurnikan. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Agar firman Tuhan semakin diberitakan. Dan banyak jiwa-jiwa bertobat, saudaraku terkasih. Harus melewati api. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan. Di dalam Ulangan 4 ayat 24. Yeremia diizinkan Tuhan melewati proses dengan suatu maksud, yaitu supaya ia memiliki hati yang murni. Motivasi yang murni. Saudaraku terkasih. Dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mari
Seringkali kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan melayanin, kita motivasi, ada motivasi yang nggak benar. Ayo, mulai siang hari ini, pagi ini, kita mau bertobat di bawah kaki Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kita melayani dengan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk gagah kuat kita, bukan untuk supaya nama kita makin besar, enggak. Biarlah kita semakin kecil, nama Tuhan diagungkan. Itu yang kita mau. Aku terkasih. Mari kita punya keberanian untuk menyuarakan kebenaran seperti Yeremia. Menyuarakan pertobatan. Yesus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya di muka bumi dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Satu nama yang bisa menyelamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Mari saudara, dimanapun engkau berada, engkau melihat siaran ini, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan mengalami keselamatan, pembenaran. Engkau akan dibenarkan. Setelah itu bagian saudara dan saya untuk mengerjakan kebenaran itu. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran. Tuhan izinkan orang benar mengalami penderitaan karena ia mau menuntun kita kepada pengalaman mujizat. Justru kita melakukan kebenaran. Kalau kita mengalami penderitaan, saudara terkasih, mujizat demi mujizat akan saudara alami. Saudara akan melihat, oh ternyata benar ya. Aku ngalamin yang gak enak ini. Seperti yang saya saksikan minggu lalu. Ya, ada adik rohani kami waktu kemarin, bulan lalu ikut perjalanan dari Mesir ke Dubai. Alami sakit penyakit karena COVID-19. Waktu kembali ke Pulau Bali, ke rumahnya. Dia 3 hari pertama dia gak tahu apa maksud Tuhan. Tapi setelah 3 hari, beliau baru tahu. Oh, Tuhan punya maksud yang indah. Sebab itu dia bersyukur dan bersyukur. Dia jadi mata-matanya Tuhan. Dia jadi spionasenya Tuhan. Dan dia jadi berkat. Bukan cuma di rumah sakit Sanglah. Tapi jadi berkat di Pulau Bali. Rumah sakit di Bali. Yang melalui dia, melalui beliau. Banyak dibantu APD sampai turunkan 1000 APD terkasih. Bahkan sampai di Pulau Bali, di Pulau Lombok. Mari saudara terkasih. Jangan mengeluh. Bersyukurlah untuk penderitaan apa yang kita alami. Tuhan mengizinkan semuanya. Tuhan gak mau kita hanya mendengar dari kata orang bahwa ia itu sumber mujizat. Tapi Tuhan mau saudara dan saya mengalami. Menghidupi firman, menghidupi Tuhan, ngalamin Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita akan melihat, wow, Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Kalau kita nggak ngalami penderitaan, kalau kita nggak ngalami penyakit, tidak ada mujizat. Seperti saya alami berkali-kali. Saudaraku terkasih, mari di balik penderitaan yang kita alami. Sebagai orang benar, Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap saudara dan saya. Sebab itu, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kenapa kita harus kudus? Kenapa kita harus hidup di dalam kesucian? Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 16 katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan kita nggak mungkin bisa berjumpa dengan Allah Bapa. Tanpa kekudusan kita nggak mungkin bisa berjumpa dengan Yesus. Sebab itu kita harus kudus. Sebab Yesus kudus. Sebab Allah Bapa kudus. Dan Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk hidup kudus? 5 hal yang saya mau sampaikan. Kita harus rendah hati. Saudara baca di rumah, saudara catat. Filipi 4 ayat 1, Filipi 2 ayat 1 sampai 8.
Di situ ada teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nanti baca setelah selesai ibadah. Dan 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Kesombongan itu menajiskan manusia. Jangan sombong, saudaraku terkasih. Rendahkan hatimu. Rendahkan dirimu untuk datang di bawah kaki Tuhan. Ikuti teladan Kristus. 1 Petrus 2 ayat 21. Tadi yang ayat yang sudah kita baca. Ikuti teladan Kristus. Kristus rela mati. Taat, rendah hati. Sampai mati di atas kayu salib. Yang kedua, kita harus setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati. Sebab aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang perlu kita kejar. Ini yang perlu goal yang harus kita raih. Saudaraku terkasih. Mahkota kehidupan itu yang kita kejar. Yang ketiga, agar kita hidup suci kita harus taat. Seperti Kristus yang taat sampai mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Kita ikuti teladan Kristus, taat mati sampai mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 juga taat, senangkan hati Tuhan, hati Allah Bapa. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23 di situ saudaraku terkasih. Akibat daripada Saul tidak taat. Apa akhirnya? Saul ditolak oleh Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai saudara dan saya ditolak Tuhan. Kita mau taat. Kita mau rendah hati. Dan kita mau hidup dalam kekudusan. 1 Yohanes 3:8 mengatakan ketidaktaatan itu adalah perangai daripada iblis. Ayo kita mau taat. Sungguh-sungguh taat kepada kebenaran Tuhan, kepada Yesus. Yang keempat, kalau kita mau hidup suci, hidup kudus, kita harus ikutin seperti Allah Bapa. Karena Allah Bapa adalah kasih. Kita harus mengasihi kepada siapapun yang sudah berbuat jahat pada kita. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16, Allah itu kasih. Dan 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan hidup suci, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bahkan mengasihi saudara kita. Yang terakhir, hidup dalam kekudusan. Kita harus ada penyerahan total. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Seperti Yesus, dia menyerahkan nyawanya. Demikian saudara dan saya. Kita harus menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Lukas 22 ayat 42 mengatakan Yesus menyerah total kepada kehendak Bapa. Kesucian itu sama dengan penyerahan total dari kehidupan orang percaya kepada kehendak Allah. Haleluya. Mari kita bersyukur dengan adanya masalah demi masalah saat ini kita mau taat. Taat juga kepada pemerintah. Kita diam di rumah. Bersekutu dengan Tuhan bersama-sama keluarga. Doakan pemerintah di mana saudara tinggal. Di kota saudara tinggal. Di provinsi saudara tinggal. Di negara saudara tinggal. Doakan sungguh-sungguh. Berikan hikmat buat pemimpin-pemimpin kita. Buat bangsa kita. Buat presiden kita. Agar Tuhan berikan kekuatan, kemampuan yang luar biasa buat kita semua. Mari saudaraku terkasih. Hari ini adalah minggu pertama dari bulan Mei. Gak terasa kita masuk di pada bulan yang kelima. Mari saudaraku terkasih. Kita mau terima perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Untuk menerima roti dan anggur tubuh dan darah Kristus di dalam hidup kita. Sehingga kita semakin kuat. Kita semakin mengerti rencana Tuhan yang indah di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan,
yang mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah mendengar Engkau berbicara di lidah dan mulut hamba-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan untuk hal-hal yang kami hadapi hari-hari ini. Justru daripada pandemi COVID-19 ini, kami mau belajar setia, jujur dan taat di hadapan-Mu. Kami mau merendahkan hati kami. Dan kami mengerti. Dan kami mau mengandalkan Engkau satu-satunya sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Engkau memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami. Engkau jamah Tuhan. Berikan kekuatan buat setiap keluarga demi keluarga, pribadi demi keluarga yang sudah merasa gak kuat, yang sudah merasa gak mampu lagi hadapi hidup ini. Tuhan, kami mau angkat tangan kami. Kami mau menyerah total kepada Engkau. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami mau mengandalkan Engkau. Kalau kami angkat tangan, Engkau akan turun tangan buat setiap kami. Amin. Saudara dan saya akan mengalami mujizat. Kami itu bersyukurlah saudaraku. Kasih Allah sungguh terbukti buat saudara dan saya. Siapkan roti dan anggur. Terima roti dan anggur. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus, Yesus. Haleluya. Kuduskan dan layakkan setiap kami untuk terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mau terima perjamuan kudus siang hari ini. Tuhan ampuni setiap kami yang kami tidak pernah bersyukur. Biarlah firman-Mu itu menancap kuat di pikiran kami, di hati kami. Sehingga hati dan pikiran kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari saudara terkasih di rumah, angkat roti di atas kepala tinggi-tinggi. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, kita akan makan bersama-sama. Sampaikan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Aku terkasih. Bukankah roti yang kita angkat di kepala kita yang kita pecah-pecahkan. Yang olehnya kita mengucap syukur. Adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan.
di atas kepala tinggi-tinggi. Saudaraku terkasih. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan, demikian juga Yesus mengambil cawan. Sesudah makan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah cawan yang kita angkat kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ucap syukur, saudaraku terkasih. Angkat kedua tanganmu, ucap syukur. Bilang terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur Bapa. Puji syukur hanya bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus siang hari ini. Kami boleh mendapat kekuatan yang baru. Kami percaya dimanapun kami berada, mendengar siaran ini, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Bahkan dalam persoalan jalan buntu, kesulitan ekonomi, Tuhan, Engkau akan menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang mendengar. Engkau memberkati setiap kami yang melihat siaran ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi. Dan kami akan menikmati kebaikan. Kami akan melihat mujizat demi mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan saudara. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan pagi ini menguatkan setiap kita. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita bagaimana untuk kita harus bersyukur di tengah-tengah masa-masa ini saudara. Pengumuman sepekan saudara, seperti minggu yang biasanya selama masa pandemi COVID-19 ini saudara, kita akan tetap beribadah secara online. Ibadah secara online bisa disaksikan via YouTube channel dari GBI Miracle Service Tang City ataupun Instagram dan Facebook Bapak Pendeta Daud Handoko Wibowo. Pengumuman selanjutnya saudara, bagi saudara yang rindu untuk dilayani hari-hari ini, butuh pelayanan mungkin doa dan yang lain-lain, bisa menghubungi kami GBI Miracle Service via direct message di Instagram maupun di Facebook, ataupun menghubungi kontak center yang tertera di layar. Untuk Bapak Ibu Saudara juga yang rindu tetap menabur hari-hari ini, bisa memberikan persembahan Bapak Ibu di rekening GBI Miracle Service Tang City yang nantinya yang bisa dilihat di layar yang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap berdoa saudara, hari-hari ini tetap berdoa biar sama-sama kita tetap kuat menjalani hari-hari ini, biar boleh masa-masa pandemi ini cepat berlalu dan kita bersama-sama berkumpul beribadah bersama-sama kembali. Berdoa juga buat Indonesia, berdoa buat pemerintahan yang ada biar
pemerintahan yang ada ini boleh tetap kuat hari-hari ini. Biar Tuhan yang terus memberikan hikmat buat pemerintahan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa syafaat dan kita terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Mari umat Tuhan angkat kedua tanganmu, yang di rumah-rumah angkat kedua tanganmu. Bersyukur sama Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Sekali lagi sambil angkat kedua tanganmu katakan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran para menteri. Kau berikan hikmat, kekuatan, marifat. Dan Bapak Gubernur Banten, di mana kami tinggal, bahkan Wali Kota Tangerang, Bapak Arif Firmansyah. Tuhan, berkati Tuhan. Pemimpin bangsa ini. Sampai pelosok-pelosok pun juga Tuhan. Sampai tingkat RT RW. Ada kesatuan antara kepolisian dan TNI Tuhan. Sehingga mereka bersatu padu. Tidak ada perpecahan, kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur kami ada di Indonesia. Dan kami siap menerima berkat daripada Engkau. Angkat kedua tanganmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Untuk diterima berkat daripada Allah Bapa. Siang hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan ini daripada Roh Kudus, bahkan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya saudara. Tetap sehat, tetap berdoa hari-hari ini. Shalom.